Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriana. Saya bertugas sebagai bidan di Puskesmas Waruroyom. Izin memaparkan laporan orientasi P3K 2024 Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Rencana Aksi Perubahan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus mendapatkan pelatihan pembekalan atau orientasi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 289 Tahun 2022. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dilakukan orientasi P3K yaitu peserta mampu mengenal tugas dan fungsi ASN, peserta mampu mengenal nilai dan etika instansi pemerintah, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Waktu dan tempat. Di orientasi P3K ini berlangsung mulai tanggal 1 Maret hingga 30 Mei 2024. Menggunakan metode blended learning yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon melalui BKPSDM. Kegiatan ini dilaksanakan di tempat kerja masing-masing. Sementara itu, kegiatan bela negara diadakan secara tatap muka di Balai Diklat Kehutanan KLHK Kadipaten Kabupaten Majalengka, berlangsung dari tanggal 29 April hingga 8 Mei 2024. Bab 2. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. Visinya yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misinya yaitu Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelatihan kesehatan dan ekonomi. Struktur organisasi pemerintah Kabupaten Cirebon. Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Manajemen P3K adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan penilaian kinerja P3K dilakukan secara objektif, terukur, partisipatif, dan transparan, serta dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai. Visi dan misi Puskesmas Waruroyom. Visinya yaitu terwujudnya Puskesmas Waruroyom sebagai puskesmas yang bermutu menuju masyarakat sehat. Misi dari Puskesmas Waruroyom yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam pelayanan kesehatan, menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan dengan memperhatikan keselamatan pasien, meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan mutu pelayanan kesehatan, meningkatkan kolaborasi dan keterpaduan lintas program dan lintas sektoral, dan meningkatkan sarana dan prasarana yang mengutamakan kualitas pelayanan. Renstra Puskesmas Waruroyom. Salah satu strategi kesehatan dalam bidang kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Waruroyom adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan cara akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas sesuai standar dengan pendekatan continuum of care. Tugas pokok dan fungsi bidan P3K yaitu 1. Melakukan pengkajian dan pelayanan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi baru lahir, fisiologis. Nomor 2. Memberikan KIE kesehatan reproduksi pada remaja pus dan ubus. Yang ketiga, melakukan penyuluhan pada ibu hamil, ibu nifas, dan ibu balita. Yang keempat, melakukan kunjungan nifas dan kunjungan neonatal. Yang nomor 5, memberikan pelayanan keluarga berencana. Nomor 6, memberikan pelayanan imunisasi pada bayi, balita, dan ibu hamil. Latar belakang
Latar belakang rencana aksi: adanya kematian ibu di tahun 2021 dan 2022 di wilayah kerja Puskesmas Baru Royong. BOR yaitu Bed Occupation Rate adalah presentasi pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Nilai parameter BOR yang ideal adalah 60-85%. Angka BOR di tahun 2021 sampai dengan 2023 di Ponet Baru Royong masih di bawah standar. Ini menunjukkan pemanfaatan fungsi Ponet masih belum maksimal. Nah, dengan adanya latar belakang itu, maka penulis ingin membuat rencana aksi perubahan, yaitu dengan kegiatan meningkatkan pelayanan UKP, kefarmasian, dan laboratorium di Puskesmas Baru Royong. Tujuannya yaitu meningkatkan pelayanan kebidanan di Ponet. Indikator pencapaiannya, laporan pelayanan kebidanan di Ponet tersusun sesuai dengan ketentuan. Waktu perolehan tiap bulan. Yang kedua, kegiatannya yaitu meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas. Terselesainya laporan INM pelayanan kesehatan petugas Ponet sesuai standar akreditasi Puskesmas. Laporan INM pelayanan kesehatan di Ponet tersusun sesuai standar akreditasi Puskesmas. Perolehan waktunya tiap bulan. Yang ketiga yaitu peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di Ponet. Tujuan kinerjanya meningkatnya kompetensi nakes dengan drill SOP kegawat daruratan. Indikator pencapaiannya yaitu kompetensi nakes meningkat untuk penanganan kasus kegawat daruratan dan drill dilaksanakan sesuai jadwal. Waktu perolehannya per 3 bulan sekali dilaksanakan drill. Yang keempat yaitu kunjungan Bumil dan Bupas Resti ke desa. Tujuannya yaitu Bumil dan Bupas Resti mendapat penanganan dengan baik. Indikator pencapaiannya terlaksananya kunjungan Bumil dan Bupas Resti ke desa tiap bulan. Yang kelima yaitu photoshoot bayi gratis di Ponet Baru Royong, menarik minat masyarakat untuk lahiran di Ponet. Terlaksananya photoshoot bayi ini tiap bulan. Ini adalah dokumentasi peningkatan mutu di Puskesmas Baru Royong ya. Ini dokumentasi pertolongan persalinan. Yang ini adalah dokumentasi prarujukan. Kegiatan prarujukan diawali dengan melakukan pengkajian dan menstabilkan keadaan pasien, baik dalam hal pernapasan ataupun sumber lain penyebab sakit atau penyulit yang terjadi pada pasien tersebut. Kemudian petugas mengkonsulkan keadaan pasien kepada dokter umum dan memberi tindakan prarujukan sesuai advis dokter. Memberikan informasi prarujukan kepada pasien sesuai advis dokter. Komunikasi dengan pihak rumah sakit yang dituju dan merujuk pasien ke tingkat yang lebih lanjut. Ini adalah pemeriksaan bayi baru lahir. Pemeriksaan bayi baru lahir ini biasanya tentang pemeriksaan fisik, pemberian imunisasi, dan juga konseling tentang perawatan bayi dan tanda bahaya pada bayi baru lahir. Ini adalah kegiatan kunjungan Bumil dan Bupas Resti ke desa. Ya, kita bekerja sama dengan bidan desa untuk mendeteksi dan mengunjungi pasien ibu hamil dan Bupas Resti supaya mendapat penanganan yang lebih baik. Ini adalah foto kegiatan refreshing pengetahuan dan drill petugas kesehatan mengenai deteksi dini dan tata laksana kasus risiko tinggi. Ini dilakukan tiap 3 bulan sekali. Ini yang terakhir adalah photoshoot bayi. Photoshoot bayi itu kita lakukan pada pasien yang lahiran di Ponet, terus tidak ditarif dengan biaya spesial pun. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu orientasi pengenalan nilai dan etika untuk ASN P3K sangatlah penting guna meningkatkan kualitas serta mutu untuk kemajuan bangsa Indonesia. Masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi dan misi, memberikan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen agar ASN P3K bisa mengimplementasikan nilai-nilai ASN berakhlak dan dalam tugas sehari-hari. Sekian pemaparan laporan orientasi P3K 2024. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.